Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melakukan kuliah pengantar praktikum pada hari ini. Meskipun dalam kondisi Covid kita bisa melaksanakan kuliah secara online, alhamdulillah. Masih dalam suasana Syawal ya, Dek. Kami seluruh staf Unimus mohon maaf lahir batin. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum memulai kuliah pengantar praktikum, mohon komtingnya memimpin doa. Silahkan. Kan komtingnya bisa memimpin doa. Baik dokter, mohon izin memimpin doa. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum praktikum anatomi kita pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih dokter. Ya. Amin. Kemarin sudah dikasih pengantar mengenai toraks, jadi kali ini kita akan memberikan pengantar mengenai praktikum anatomi abdomen. Abdomen ini nanti praktikumnya terbagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu traktus digestivus dan dinding abdomen, kemudian aksesoris digestivus. Untuk kesempatan pertama, monggo Dokter Bintang bisa memberikan arahan praktikum untuk traktus digestivus. Tes sudah terdengaran nggih? Sudah. Terima kasih Dokter Arum. Ini saya malah masuknya sama akun saya yang lain, jadi tidak tampak nama aslinya ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Tadi kemarin sudah dijelaskan dengan Dokter Tika ya untuk aturan umumnya. Hari ini kita langsung saja ya. Ini jendela. Oh ini. Apa sudah terlihat? Kelihatan ya ini ya? Belum, dokter. Oh belum. Belum, dokter. Stop sharing. Oke, sudah dokter. Apa ya? Sudah terlihat dokter? Sudah terlihat. Kayak jendela. Kami sudah jadi track. Ini sudah kelihatan belum ya? Oh. Udah ya? Oke, ya kita mulai aja. Nih, tak besarin dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kemudian adik-adik sehingga ya kita bersyukur ya karena kita diberi kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai anatomi dari traktus digestivus. Ya. Jadi ini kita belajar meskipun ini slide-nya banyak, cuman kita nanti lalu-lalu aja ya. Sekiranya yang kita pelajari pada pertemuan nanti itu apa saja, gitu aja. Pertama kita mulai dulu dari traktus yang atas ya. Nah, ini secara umum dulu ya. Traktus digestivus dari atas sampai bawah. Nanti kalau ada misalnya ada soal pretest, itu kalian nanti harus bisa menyebutkan ya. Ini kelihatan nggak pointer saya ya? Atau mungkin gini aja. Nah, pen ya. Jadi cavum oris ya toh, ini dia dimulai dari
Rima oris ya. Kelihatan ya ini ya, kelihatan coret-coretan enggak? Kelihatan dok. Kelihatan Ya, ya, jadi harus bisa nanti apa? Tadi traktus digestivus itu mulai dari kita program apa namanya itu pintu mulut ya, itu yang kita sebut dengan rima oris. Kemudian dia berjalan sampai terus ini toh. Nah, masuk ke sini. Nah, jadi kita ini, pahami dulu apa namanya itu traktus digestivusnya itu apa saja. Pertama kan ini kavitas cavum oris ya, program mulut. Kemudian faring ya, faring itu kan ada orofaring, kemudian laryngofaring, kemudian bawah masuk ya, dia kan lewat yang belakangan, saluran yang belakang namanya esophagus ya. Kemudian setelah esophagus dia masuk gaster. Setelah dia masuk gaster, dia masuk duodenum. Habis masuk duodenum, ileum. Habis dia masuk ileum, masuk ileum ya. Kemudian habis itu dia masuk ini ya, usus besar, tapi pertama dia masuk intestinum yang namanya cecum, terus kemudian lewat kolon ascendent, transversum, descendant, sigmoid ya, sampai rektum, kemudian anus atau kanalis analis ya. Jadi harus hafal kira-kira seperti itu yang perlu kita pelajari. Jadi nanti tidak apa, traktus digestivus itu tidak mencakup hepar sama pankreas ya. Nanti ini masuk ke subbab pada apa namanya organ aksesorius ya. Nah, ini apa namanya gambaran singkatnya aja mengenai fungsi dari organ di traktus digestivus ya. Jadi gini, apa organ di traktus digestivus itu bisa dibilang itu seperti otak keduanya manusia ya. Kenapa? Karena ternyata itu mereka itu mengandung jumlah badan sel ya, jumlah soma atau kita sebut kalau di otak itu kan namanya nukleus ya. Kalau di usus ya toh, kalau di usus ya apa traktus digestivus, sepanjang traktus digestivus itu kan badan sel di luarnya SSP namanya kan ganglion ya. Jadi jumlahnya ganglion pada usus apa traktus digestivus Anda semua itu toh, dia itu apa namanya jumlahnya ya hampir sama dengan jumlah apa namanya nukleus atau soma yang ada di itu SSP ya. Jadi bisa dibilang kalau apa namanya gut apa namanya itu traktus digestivus itu sebagai the little brain atau otak kecil ya, bukan otak kecilnya cerebellum ya. Jadi itu apa kayak sebutannya aja ya. Jadi fungsinya itu macam-macam, ada untuk IST, propulsi dan lain-lain. Jadi dia itu punya sistem regulasi saraf sendiri ya. Jadi itu kayak apa namanya, kayak dia tuh memiliki apa ya, jalinan dari fungsi sistem saraf sendiri yang disebut enteric nervous system. Enggak usah ya kira-kira ya. Nah ini aja. Jadi sebenarnya ini sudah kalian pelajari pada saat pertemuan kepala leher. Cuman tidak ada salahnya ya kita apa namanya kita lihat kembali nanti kalau di praktikum Anda punya kesempatan waktu banyak, misalnya punya waktu lebih itu toh ya, tidak ada salahnya untuk melihat kembali struktur-struktur yang terkait ini apa namanya traktus digestivus ya toh. Karena beberapa otot itu kan memang dia kan digunakan untuk membuka rima oris ya toh. Nah ini misalnya seperti otot yang membuka labium superior. Nah Anda mungkin bisa lihat lagi, oh levator labii superior, levator anguli oris itu yang mana gitu ya. Jadi nah, ini jangan dilupakan meskipun nanti tidak ada di silabusnya kalian. Oh ternyata otot yang menurunkan bibir labium oris itu labium oris inferior itu nih labii inferioris anguli oris gitu. Ini ya. Nah, ini enggak ya, ini cukup diketahui saja ya apa beberapa otot yang digunakan untuk mastikasi ya, jangan dilupakan temporalis, masseter ya, nanti boleh dilihat lagi pada saat pertemuan anatomi. Ya ini otot-otot mastikasi itu mengunyah ya, yang paling gede ini temporalis ya, terus kemudian ada masseter ya, kemudian ada pterygoidium lateral, pterygoidium medial ya. Nah, nggak usah ya, ini meskipun tidak di silabusnya kalian, jadi jangan dilupakan lah ya. Ini rima oris ya, karena
apa namanya kafum oris itu kan juga bagian dari traktus digestivus ya. Ini tidak bisa ya. Nah ini kita jangan lupa ada palatum ya yang membatasi antara kafum oris dengan kafum nasi ya. Jadi kalau pada saat kalian menelan itu ini toh bagian uvula ini yang kita sebut dengan palatum molar ini akan tertarik ke atas ya. Nah sehingga makanan yang kalian makan itu tidak kembali lagi, tidak kembali terjadi regurgitasi masuk ke kafum nasi kan batuk nanti ya kalau terjadi regurgitasi ya. Misalnya makanan yang kalian makan itu masuk ke kafum nasi nanti pasti akan terjadi hal yang tidak mengenakan kan kadang bisa terjadi ya kalian jadi bersin nanti makanan yang dimakan. Nah, palatum ya. Kemudian uvula. Jadi uvula itu palatum molar ya, bagian dari palatum molar. Nah, ini otot-otot ya, nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, ini yang paling penting tadi nih. Levator vellipalat ini adalah otot yang dia itu menaikkan palatum molar pada saat terjadinya proses menelan. Nah, sehingga makanan masuk ke esophagus tidak masuk ke kafum oris, kafum nasi, ya. Nah, jadi akibat levator vellipalat ini, ya. Nah, ini kemarin sudah ya, nggak usah. Ini juga nggak usah. Ya, cuman jangan dilupakan lah itu ya seperti itu. Ya, lingua kemarin kayaknya sudah ini ya. Papila-papila saya rasa sudah disampaikan. Jadi ya, ini papila apa saja banyak ya. Filiformis, kemudian bagian lidah dan indera perasanya bagian depan merasakan manis gitu ya. Kemudian musculus extrinsik, musculus intrinsik ya ini sudah disampaikan ya sebelumnya ya. Untuk lidah sudah ya musculus intrinsik dan ekstrinsiknya ya. Sudah, Dok. Sudah ya. Ya. Ini cuman itu aja dibaca lagi ya. Tidak lupa karena kan memang itu satu sistem ya, bukan kalau jadi belajar traktus digestivus meskipun kepala leher sudah untuk yang kemarin juga jangan dilupakan karena itu memang juga termasuk dalam satu sistem traktus ya. Karena lidah itu kan juga dan otot-otot otot-otot lain yang berfungsi untuk fungsi pada traktus digestivus terutama menelan itu juga perlu kita bahas kembali ya. Nah, ini nanti dibaca lagi ya. Cuman fokus kita kan lebih ke traktus digestivusnya sekarang ya. Ini vaskularisasinya ya. Di lidah itu arteri lingualis ya. Dia berasal dari arteri mana ini? Arteri carotis externa ya. Punya cabang, kemudian arteri lingualis, kemudian ini dia memperdarai lingual. Ini perserapan lidah. Ini nanti akan lebih kita bahas di fisiologinya ya. Cuman nanti saya kurang tahu kalau untuk traktus ya ini tidak masuk silabus ya. Cuman jangan dilupakan itu aja. Yang depan facialis ya. Kemudian yang bagian belakang itu nervus glossofaring ya. Kemudian untuk di sensorik khusus pada rongga faring itu oleh nervus vagus ya. Simpatik biasa. Nah ini glandula salivarius ya. Di glandula salivarius juga memiliki peran yang penting dalam digesti karena kan dia memberikan saliva ya, menghasilkan saliva. Saliva itu ada dia berupa mukus ya. Jadi dia itu melapisi ya, melubrikasi makanan ya sehingga makanan itu bisa jadi lumat ya, jadi bolus ya. Kemudian bolus itu bisa kita telan. Kemudian selain itu di saliva juga terdapat enzim pencernaan ya, seperti alfa amilase sama lipase ya. Itu tujuannya untuk memecah makanan menjadi dari bagian yang kompleks menjadi simpleks ya. Jadi ada mayor sama minor ya. Yang mayor itu kita kenal dengan itu glandula ekstrinsik, artinya dia tidak terdapat di
rongga mulut, jadi dia di luar gitu. Sebagai contoh kan glandula parotis, glandula submandibularis, glandula sublingualis. Kalau yang glandula intrinsik atau glandula mayor itu dia sudah terdapat pada kavitas terdapat pada kapum oris gitu ya. Jadi dia ada di lidah, ada di palatina, tonsila palatina, kemudian ada di labia, ada di bukal ya. Jadi minor itu 10%, nah mayor itu yang 90% ya. Nah ini saya ini 25 tambah 5 30 tambah 60 90% ya Mas ya. Ini nanti dibaca lagi ya, ini glandula parotis, nanti dia keluarnya lewat mana, ternyata dia keluarnya itu lewat mola ini ya. Jadi upper molar yang kedua ya. Kemudian kalau glandula sublingualis, dia keluarnya ini di sebelah kanan kirinya ini frenulum lingua ya, atau sublingual fold. Kemudian glandula submandibular akhirannya di ini carunculus sublingualis. Ini nanti di akhirnya tidak masuk. Itu belum masuk itu ya, silahkan ya. Cuman ini Anda perlu perlu dikaji lagi. Sama ini juga. Nah, kita ini faring kemarin sudah ya. Orofaring, laringofaring. Nah, kita itu aja. Nah, sekarang kita ngikut silabus saja ya. Jadi ini sudah masuk silabus, jadi saya harapkan ada adik-adik paham ya. Jadi esofagus itu dia itu letaknya belakang ya, jadi jangan kebalik, nanti laring itu yang di depan, esofagus itu yang di belakang ya. Esofagus itu dia membentang dari di bawahnya laringofaring ya. Jadi ada yang namanya itu sphincter esofagus bagian atas atau upper esophageal sphincter, itu dibentuk oleh musculus cricofaring ya. Jadi itu merupakan bangunan yang penting ya, yang musculus cricofaring ini akan otomatis terbuka ketika kita ada gerakan deglutinasi atau gerakan menelan ya, sehingga makanan dari orofaring, dari laringofaring masuk ke dalam esofagus ya, melalui sebuah katup tadi ya, upper esophageal sphincter yang dibentuk oleh musculus cricofaringeus ya. Kemudian makanan bisa masuk ke esofagus. Nah, tidak ya gambarnya ini. Ada enggak di sini? Oh, enggak begitu jelas ya, sayang sekali ya. Nah, jadi esofagus itu dibagi dari 3 bagian ya, nanti kalian bisa lihat. Kalau di bagian di cervical ya, bagian yang masih ada di leher namanya pars cervicalis ya. Kemudian dia masuk ke pintu torak atas itu ya, apertura thoracica superior masuk ke rongga toraks sehingga dinamakan pars thoracica ya. Kemudian habis itu esofagus akan menembus diafragma ya toh, menembus otot diafragma sehingga dia masuk ke rongga perut. Kita sebut dengan pars abdominalis. Nah, bisa dibilang pars abdominalis itu adalah esofagus bagian sepertiga distal ya. Kemudian yang pars cervicalis, pars thoracica itu dia bagian 2/3 superior ya. Nah, sini tuh dia punya fungsi ya. Kalau kalian lihat sepertiga distal ini epitelnya itu sudah epitel sama dengan tractus digestivus pada umumnya ya. Jadi kalian kalau ngapalin epitel apa sih yang ada di tractus digestivus, satu jenis epitel yaitu columnar simplex ya. Jadi dari sepertiga distal esofagus sampai ke canalis analis itu sama ya, columnar simplex. Nah, tetapi kalau ini 2/3 superior sampai ke kavitas oris ya, jadi kavitas oris kemudian
orofaring, laryngofaring, sampai masuk ke 2/3 superior dari esofagus, dia tuh epitelnya tuh sama dengan epitel mulut ya. Jadi dia squamous kompleks, tapi tidak ada keratinnya. Beda ya kalau kulit juga squamous kompleks, cuman kulit ada keratin ya. Tetapi kalau di esofagus di orofaring, dia squamous kompleks tetapi tidak ada keratin, kecuali lidah. Lidah kita ada keratinnya dan itu tebal ya. Nah, ini jadi nanti makanan akan masuk ke dalam esofagus melalui gerakan yang disebut dengan peristalsis ya. Jadi gerakan mendorong makanan dari satu segmen proksimal ke segmen distal ya, kita sebut dengan peristalsis. Dan gerakan ini tidak hanya terjadi di esofagus, melainkan terjadi pada seluruh traktus digestivus ya, sehingga nanti akan sangat penting untuk dipahami inervasinya ya. Nanti akan kita lihat inervasinya secara umum ya, cuman kita langsung aja, waktunya juga nanti tidak cukup. Nah, ini setelah makanan masuk ke esofagus, kemudian dia akan masuk ke gaster ya. Ya, maaf ya, saya kok agak bumpet dari pagi ini ya. Jadi ini gaster ya. Jadi gaster nanti secara anatomis dibagi menjadi 4 bagian ya. Kalau secara fisiologis 3, tapi kalau secara anatomis itu 4. Pertama pars cardiaca, ya toh? Di pars cardiaca ini ada yang namanya katup secara fisiologis ya. Jadi secara anatomis tidak kelihatan. Tapi kalau kalian belah ini toh, kalian belah secara bidang koronal, nah ini akan kelihatan nanti suatu penebalan pada otot yang ada di pars cardiaca, dia membentuk sphincter esofagus bagian bawah, atau yang kita sebut dengan lower esophageal sphincter. Nama anatominya adalah sphincter cardiaca. Nah, ini yang dia mencegah supaya isi di lambung Anda itu tidak kembali lagi masuk ke esofagus. Nah, kalau ini terjadi kelemahan, ini yang kita sebut dengan asam lambung, penyakit asam lambung. Nama medisnya adalah GERD, GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, ya. Ini penyakit yang sering sekali dialami oleh anak-anak mahasiswa, terutama anak-anak mahasiswa kan senang begadang, kemudian pola makannya juga tidak teratur ya. Tapi kayaknya di masa ini pada teratur semua ya, karena work from home ya. Nah, ya sudah. Nih habis pars cardiaca, kemudian makanan nanti disimpan di fundus ya. Jadi fundus itu tempat penyimpanan makanan. Kemudian dia akan masuk ke corpus ya. Habis masuk di corpus, dia masuk ke pars pylorica. Ya, jadi pars pylorica ini incisura angularis ya. Ini pembatas antara corpus dengan pars pylorica ya. Kemudian tidak lupa juga bangunan lain. Jadi bangunan ada lekuan ya. Jadi gaster itu dia itu nih seperti huruf C ya. Nah, jadi dia ada cekungan ya, incisura ya. Jadi kurvatura ya. Kurvatura itu kan kayak curve gitu ya. Jadi gaster juga punya curve gitu ya. Jadi kurvatura yang kecil ini kita sebut dengan kurvatura minor ya. Kemudian yang besar yang ini kita sebut dengan kurvatura mayor. Nanti Anda lihat, karena ini pentingnya adalah beberapa vaskularisasi, nanti akan lewat kurvatura minor dan kurvatura mayor, yang dia memberikan vaskularisasi ke seluruh gaster ya. Ini langsung saja ya. Oh ya, gaster itu punya nanti untuk melihat perbedaan anatomisnya, misalnya gaster ini bentuknya seperti ini ya dalamnya, kemudian ternyata intestinum tenue itu seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat secara anatomis, secara kasat mata, ini kasnya gaster kalau dibelah dinding pada lumennya itu dia membentuk lipatan ya. Jadi itu dia tuh gaster tuh kan bisa mengkerut dan dia bisa melebar gitu ya. Apalagi kalau kita tuh makannya banyak itu toh. Nanti kan, hanya struktur apa yang menyebabkan gaster itu dia bisa mengembang adalah pola rugae atau lipatan pada gaster, ya, rugae gastrika, ya. Jadi ini yang menyebabkan gaster itu permukaannya itu bisa luas. Nah, ini lapisan-lapisannya ya, nanti bisa dibaca lagi.
di bagian histologi, ya. Saya rasa mungkin harus dihafalkan ya, tunika-tunika yang ada di traktus gastrointestinal itu sama semua. Ya, kecuali kalau di di bagian tertentu, misalnya tunika muscularisnya gaster, itu terdiri dari 3 lapisan ya, tunika muscularis circularis, tunika muscularis longitudinalis, sama tunika muscularis yang oblik, ya. Oblik, kemudian sirkular, longitudinal. Bisa dilihat lagi lah di histologi ya. Ya, ini gaster ya letaknya ya. Nanti jangan lupa apa, oh omen gaster itu digantung oleh omentum ya. Terus kemudian ini ada omentum minus, ini omentum maius. Nah, omentum maius ini, nah ini yang dia melingkupi seluruh apa organ abdomen ya, sehingga dia juga bisa dibilang polisi abdomen, the police of abdomen ya, omentum mayor ya, omentum maius ya, bukan. Jadi omentum maius itu polisi abdomen ya, jadi kalau ada infeksi dia akan segera dilingkupi oleh omentum maius ini ya. Jadi kayak selimut, tapi selimutnya seperti polisi. Nah, setelah dia makanan dicerna di gaster, kemudian dia akan masuk ke duodenum ya. Nanti di duodenum ada beberapa yang harus kalian hafalkan ya. Pertama parsnya, karena duodenum itu ada 4 bagian toh, nanti dibahas pars superior. Terus jangan lupa juga ini ya, letak organ traktus digestivus berdasarkan letak terhadap peritoneum ya. Jadi nanti ada intraperitoneum, ada retroperitoneum ya. Organ yang terletak intraperitoneum berarti dia masih di dalam rongga perut. Kalau organ retroperitoneum berarti dia di belakang rongga perut, gitu ya. Dan nanti kepentingannya bisa dilihat lagi di, kalau dilihat di ini gambar ini kurang jelas ya. Anda akan lebih melihat nanti kalau pas di praktikum, gitu ya. Nah ini nanti kan yang di pas ini namanya pas descendant ya. Nanti ada papilla duodeni mayor, ada papilla duodeni minor. Ya, nanti dia menerima aliran dari itu pankreatik ya, aliran dari pankreas dan aliran dari ductus choledochus ya, atau ini sistem biliar itu ya. Jadi dia menerima aliran sekresi dari pankreas sama dari itu aliran pedu ya. Nanti dia tuh nganunya di pas descendant ya. Ini sedikit tentang embriologi, nanti jangan dilupakan embriologinya ya. Jadi ada yang disebut foregut, ada yang disebut midgut, ada yang disebut hindgut ya. Di foregut itu dia sampai duodenum proximal, sampai duodenum yang pas pas ascendant ya. Oh maaf, proximal saja ya, esophagus sampai duodenum proximal ya. Kemudian yang midgut dia dari duodenum pars distal sampai colon transversum ya. Kemudian dari hindgut dia colon transversum sampai canalis analis. Kemudian proctodeum itu sepertiga distal. Ini akan lebih baik dilihat gitu ya. Nah ini ya. Nanti kan tadi sudah duodenum sudah ya. Duodenum, setelah duodenum nanti dia akan masuk ke yeyunum ya. Nah ini duodenum ya. Kemudian nah ini ada lekuan ke atas yang kita sebut dengan flexura duodenojejunales ya. Flexura duodenojejunales ini yang dia membatasi suatu lekuan yang membatasi antara duodenum dengan yeyunum. Dia akan digantung sama ligamentum ya. Nanti akan lebih jelas ligamentum teres itu bentuknya seperti apa Anda di praktikum ya. Sini tidak kelihatan ya sama sekali. Di usus halus kita duodenum, terus kemudian yeyunum, kemudian ileum ya. Nah duodenum tadi sudah. Nah sekarang ini yeyunum sama ileum ya. Jadi yeyunum dan ileum itu hampir sama ya. Cuman ternyata penyerapan kita itu paling besar di yeyunum ya. Kalau kalian pas di SMA dapatnya usus kosong itu namanya yeyunum, usus penyerapan namanya ileum. Sekarang kita balik ya.
usus penyerapan sesungguhnya itu adalah yeyunum, ya. Karena kenapa? Karena kalau kita belah, kita lihat secara transversal gitu, ternyata yeyunum itu banyak sekali plika sirkularis, ya. Jadi lipatan-lipatan masuk ke dalam. Secara anatomis itu kan kita lihat sebagai lipatan-lipatan yang ada di usus yeyunum, ya. Sedangkan nanti jadi plika sirkularis itu khasnya dari intestinum tenum, ya. Duodenum punya, yeyunum punya, kemudian ileum juga punya, ya. Di plika sirkularis itu tidak ya gambarnya saya. Nah ini, ya. Jadi kalau kalian belah seperti ini kan ususnya kan kelihatan plika sirkularisnya sebagai lipatan ke dalam, ya. Nah ini akan sangat jelas banyak sekali di yeyunum. Kenapa? Karena yeyunum itu adalah usus penyerapan utama, ya. Jadi nutrisi kalian paling banyak diserap oleh yeyunum. Sedangkan ileum itu hanya sedikit, ya. Plika sirkularisnya itu hampir hilang, ya. Tapi khasnya adalah pada ileum itu dia punya yang namanya plaque Thayeri atau Thayeri patch. Jadi plaque Thayeri itu adalah organ limfoidea, ya. Jadi organ limfoidea yang ada di dinding dari traktus digestivus, ya, yang dia berfungsi untuk melawan infeksi, ya. Kenapa kok infeksi itu sering terjadi di ileum? Ya karena ada plaque Thayeri gitu, ya. Sama kenapa kok di tonsil itu sering radang? Karena tonsil itu adalah organel limfoidea, ya. Isinya itu kan sel-sel imun gitu. Isinya limfosit, isinya juga limfosit T, limfosit B, isinya makrofag, itu kan yang melawan infeksi. Sama dengan ini, yaitu kenapa kok tipes, ya, tifoid, ya, demam tifoid itu kok seringnya di ileum, ya karena ada Thayeri patch gitu. Ya. Nah ini usus halus, jadi plika sirkularis, kemudian dari plika sirkularis itu punya yang namanya fili intestinum, dan setiap fili intestinum itu ada mikrofili, jadi permukaannya sangat luas sekali, ya. Tidak usah lah ini histologi, ya. Ya nanti setelah masuk ke ini intestinum tenum, dari duodenum, yeyunum, ileum, ya. Kemudian dari ini ileum, kemudian dia masuk ke cecum, ya toh, cecum, ya. Nah, jadi ini ada namanya sebuah katup, ya, yang kita sebut dengan katup valvula ileocycle. Maaf ini, ya. Jadi ini ileum, aduh nggak jelas. Eraser. Nah ini, ya. Jadi ini ileum, terus kemudian cecum, ya. Jadi ada sebuah katup yang membatasi antara ileum dengan cecum, namanya valvula ileocycle, ya. Ini fungsinya supaya feses yang sudah ada di intestinum crassum ini tidak balik lagi ke atas, ya. Kalau ini terjadi nanti kita bisa muntah feses, ya. Itu terjadi pada beberapa orang misalnya, ya, yang biasanya terjadi pada bayi, ya. Jadi dia ini kadang bayi yang belum matang, ya, belum 6 bulan, misalnya 5 bulan itu malah sudah dikasih makanan nasi gitu, ya, biasanya sama neneknya gitu, ya. Nah itu yang menyebabkan usus kita itu jadi harusnya tuh usus kita belum bisa bekerja untuk mencerna makanan yang begitu padat, ya kan, karena usia 6 bulan ke bawah itu kan harusnya menerima ASI saja, ya, ASI eksklusif, ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau usia 6 bulan itu sudah dikasih nasi, nah, otomatis itu kaget ususnya. Jadi bisa terjadi yang namanya tuh segmen usus yang proksimal itu masuk ke segmen usus yang distal, lagi yang kita sebut dengan intussusepsi. Ini nggak usah kali, ya. Jadi ini tapi ada di silabus kalian itu. Apa itu intussusepsi gitu, ya. Jadi ada segmen usus proksimal itu melorot ke segmen usus distal. Ya, akhirnya katup ini nanti akan bergabung. Jadi nanti bayinya bisa muntah feses, bisa, ya. Ya ini cecum, ya. Cecum itu adalah usus buntu, ya. Jadi jangan kebalik dengan appendix. Appendix itu bayi cacing. Kalau ini cecum itu usus buntu. Oke, jadi sebenarnya orang itu salah kaprah, ya. Anda radang usus buntu tuh radang cecum. Ternyata maksudnya tuh radang appendix gitu, atau appendicitis, ya. Anda nanti di medis itu salah, namanya radang umbai cacing, bukan radang usus buntu gitu, ya. Di usus buntu itu merupakan sisa itu, ya,
katanya itu organ yang apa, sisa evolusi ya. Jadi zaman dulu kan kita herbivora katanya ya. Kemudian lama-kelamaan kita jadi omnivora, makan daging gitu kan. Jadi kalau herbivora itu kan ususnya kan panjang, karena kan dia pemamah dia itu kan ususnya panjang banget ya. Jadi karena semenjak kita mengenal daging itu usus kita jadi lebih pendek gitu. Tapi appendix itu apakah ada fungsinya? Tetap ada fungsinya, karena ternyata dia banyak sekali organel limfoidenya. Jadi dia sistem imun kita. Dan itulah menjadi alasan kenapa kok appendix itu ada trouble sedikit, mampet sedikit, langsung jadi radang. Kenapa? Karena banyak organel limfoidenya, banyak sel imunnya di sana. Ya. Nah, intestine ya, intestinum crassum, nanti kalian lihat, oh ternyata kasnya ini ada appendix epiloica, ada yang namanya talinya ini tuh yang kita sebut dengan Taenia coli. Taenia coli itu kan ada 3 ya, Taenia coli apa namanya? Taenia libera, Taenia omenthalis ya, nanti lebih jelasnya dilihat pada ini. Enggak, sayang sekali enggak begitu jelas ya. Appendix epiloica ini akan penonjolan pada tunika serosanya ya, kayak penonjolan lemak gitu ya, karena serosa itu kan adventitia ya, itu yang kita sebut dengan jaringan ikat longgar ya, lemak ya. Nah di sini itu appendix epiloica ini itu tempat masuknya vasa recta ya. Jadi arteri kecil-kecil cabang dari arteri colica itu dia masuknya tuh lewat segmen ya. Nah ini loh ya, itu dia lewat sini. Nah di sini tuh segmen yang paling rentan terhadap adanya peningkatan tekanan di dalam kolon. Jadi kalau kalian tuh konstipasi terus-menerus, nanti tuh bisa apa jenengan itu molor keluar gitu ya. Jadi lumennya ini harusnya kan utuh ya. Nanti karena kalian misalnya terjadi konstipasi terus-menerus, karena kurang serat gitu dah, kan jadi konstipasi. Ya, jadi konstipasi. Ini tekanan intralumen pada kolon itu meningkat, terus habis itu dinding yang lemah itu tuh jadi melorot itu ya, segmen usus kalian ini. Jadi tunika mukosa, tunika submukosa itu molor sampai masuk ke appendix epiloica. Kita sebut hal ini dengan divertikula atau divertikulosis kalau terjadi banyak di beberapa segmen usus ya. Tapi kalau satu kita sebut dengan divertikula. Divertikula ini bahaya atau tidak? Cukup bahaya kalau terjadi peradangan. Jadi divertikulitis ya. Ini tidak usah kita bahas ya, nanti terlalu banyak. Waktunya juga habis ya. Tapi intinya kenapa kok kita perlu belajar anatomi ya, ini kepentingannya ya. Jadi nggak cuma hafal doang gitu. Karena kita aplikasikan juga dengan anatomi klinis gitu. Divertikulum ini nanti sering ini keluar di bagian internal gitu. Ya, kolon ada bagiannya ya, ada ascendent, transversum, descendent, kolon sigmoid, kemudian rektum ya. Jadi kalau bedanya rektum dengan kolon sigmoid, itu rektum itu ada ampulla rectinya ya. Kemudian masuk ke kanalis analis atau anus ya. Jadi rektum sama anus bukan ada pembatasnya ya. Ada valvula recti ya. Ini kayaknya nggak usah ya. Nanti kalian lihat di intestinum crassum ada bagian yang khusus yang kita sebut bagian kasnya. Kalau di intestinum tenu itu namanya plica circularis, kalau di intestinum crassum itu namanya plica semilunaris. Ya. Ini sayang sekali saya belum ngasih gambarnya ya. Nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi bentuknya itu seperti bulan sabit. Kalau plica circularis itu kan penuh ya. Kalau plica semilunaris itu bentuknya seperti bulan sabit. Itu pola lipatannya kolon di dalam lumen. Oh ya, tidak lupa juga. Jadi karena ini tuh Taenia coli itu dia yang menarik kolon, nah sehingga kolon itu jadi kayak lebih pendek gitu. Nah sehingga itu membentuk pola yang bulat-bulat kayak gini yang kita sebut dengan haustra ya, haustra coli. Ini ya. Ya, ini tadi ya, Taenia coli ada 3, Taenia omenthalis, Taenia mesocolica, sama Taenia libera. Ini juga ada begitu jelas yang sekali ya. Nanti akan lebih jelas pada saat praktikum. Ini jangan jadi kasnya adalah Taenia coli, appendix epiloica, dan haustra coli. Kalau dibelah, kasnya adalah plica semilunaris.
Kemudian rektum ini tempat penampungan feses sementara, ya. Nah ini apa namanya, batasnya adalah rectosigmoid junction, ya. Junctio rectosigmoidea, ya. Nah, jadi nanti apa? Ada nggak ya gambar yang lebih jelas? Nah ini nanti apa? Nah ini nanti feses ditampung di sini toh. Nah nanti oleh nervus di planikus pelvis yang S2, S3, S4 ya. Jadi segmen nervus spinalis itu kan yang ada kerannya apa? Cervical, thoraca. Nah, nanti yang di rektum itu S2, S3, S4. Nanti dia yang menerima rangsang sensorik berupa stretch ya. Jadi kalau rektum kalian itu sudah banyak fesesnya, nanti tuh rektumnya akan teregang ambula rektinya. Nah, sehingga akan membuat perasaan ingin BAB gitu ya. Nah, ini analis ya, jadi ini anal kanal, jadi seperti saluran yang apa namanya ya sebagai itu jalan keluarnya feses ya. Ini yang perlu diketahui itu kan linea dentata ini ya, linea dentata atau linea pectinata ya, yang ini membatasi 2/3 kanalis analis dengan sepertiga sama 2/3 ya. Jadi ini di linea pectinata ini ada yang namanya anocutaneous line. Ya, jadi anocutan line ini membatasi antara apa namanya mukosanya lapisan epitelnya yang 2/3 atas itu dia tuh masih sama dengan yang tadi ya, columnar simple. Tapi kalau sudah di bawahnya kurang lebih linea pectinata ini, epitelnya sudah mulai sama dengan epitel yang ada di kulit ya, squamous kompleks, tetapi dia belum berkeratin. Semakin ke distal dia akan semakin berkeratin, kemudian akan menjadi kulit gitu. Nah, perianal ya. Nah, ini yang kita sebut dengan anal verge gitu. Nanti akan lebih jelas di praktikumnya. Kalau sekarang mungkin tidak begitu jelas ya. Apa yang perlu kita bahas? Nah, ini tadi ya, vaskularisasi ya. Ada tidak ya? Nah, ini jadi 3 vaskuler utama yang perlu kalian harus hafal adalah truncus coeliacus, mesenterik arteri mesenterika superior sama arteri mesenterika inferior. Dah itu ya. Nanti cabang-cabangnya itu ekstra lah ya. Seperti ini, truncus coeliacus itu dia punya 3 cabang ya. Antara arteri lienalis, arteri gastrica sinistra, dan arteri hepatica communis. Ini sayang sekali kurang gitu jelas. Ini yang saya pundir ini adalah truncus coeliacus. Dia punya 3 cabang utama. Ini nanti bisa dilihat sendiri jelas ya di atlas ya. Cuman jangan lupa 3 vaskuler utama yang asalnya langsung dari aorta abdominal, yaitu truncus coeliacus, arteri mesenterika superior, arteri mesenterika inferior. Ya. Terus ini apa kepentingan sistem porta hepatica? Ini juga penting karena semua nutrisi yang diserap oleh usus halus, ya toh, dia pasti harus menuju ke hepar dulu. Tujuannya untuk apa? Didetoksifikasi, di metabolisme kan perlu ya, mana kan kalian makan apa? Mungkin makan racun gitu, misalnya seperti singkong itu kan ada cyanidanya. Jadi kalau tidak di metabolisme di hepar, nanti cyanida akan bersirkulasi di sistem darah kalian, lebih berbahaya ya. Nah, oleh karena itu makanya harus menuju ke hepar dulu untuk didetoksifikasi. Nah, hal ini yang kita sebut sistem darah balik, jadi makanan yang kalian makan ini bersama dengan sistem peredaran darah balik organ lain seperti lien, ya, seperti pankreas, ini dia juga melalui sistem porta hepatica. Dan sistem porta hepatica ini itu apa namanya penting, kenapa? Jadi pada kondisi misalnya hepar kalian pada kondisi orang-orang dengan gagal hepar ya, gagal hepar atau kita sebut dengan sirosis, jadi paling sudah mengkeret gitu. Kalau heparnya mengkeret, porta hepatikanya juga ikut-ikutan mengkeret, jadi buntu ini ya. Nah, otomatis yang terjadi apa? Nah, tubuh kita mencari jalan keluar, karena kan nanti habis dari porta hepatika menuju ke vena cava, ya toh. Nah, kalau ini buntu ya otomatis nanti darah balik tidak bisa masuk dong ke jantung. Nah, otomatis tubuh kita mencari jalan pintas atau yang kita sebut dengan anastomosis. Harus selalu demikian, karena kalau darahnya tidak balik ke jantung ya kita bisa meninggal ya kan.
Nah, ini ada apa anastomosis portokafal ya, nanti kalian lihat lagi ya. Mungkin ini langsung aja. Jadi kenapa kok orang yang gagal hepar itu menderita asites ya? Jadi cairannya numpuk di kavitas peritoneum. Kemudian cairan bisa apa namanya, orang yang kena gagal hepar itu kenapa kok bisa varises esofagus ya? Orang yang gagal hepar itu kenapa kok bisa hemoroid atau ambeien gitu ya. Tetapi zaman sekarang itu tidak harus orang yang gagal hepar yang kena ambeien, mahasiswa pun bisa kena ambeien gitu, karena itu tidak suka makan serat ya. Jadi ini arteri-arteri yang, nah ini istilahnya ini salah satu contoh dari portokafal anastomosis ya. Jadi ini dia menuju porta hepatika, yang ini menuju sistem kafal. Jadi kalau porta hepatika itu buntu, otomatis nanti peredaran darah yang di sini dia akan masuk ke sistem kafal. Kita harus berterima kasih dengan portokafal anastomosis, karena kalau satu buntu dia bisa lewat sistem sirkulasi darah yang lain. Tetapi imbasnya adalah ini vena-vena yang tipis ini dia mengalami pelebaran ya, karena yang harusnya menuju ke sini itu jadi tidak bisa, jadi melebar semua di sini, menumpuk darahnya di sini. Nah, sehingga vena jadi lebar yang kita sebut dengan varises ya. Kalau varises vena itu terjadi pada anus, nah hal itu bisa kita sebut dengan hemoroid ya, karena namanya kan vena hemoroidea ya. Nah, ini secara skematis inervasi dari tractus digestivus ya. Jadi nanti inervasi dari organ ini adalah apa? Nervus vagus, nervus vagus. Ya benar sih, cuman dia jangan semua oleh nervus vagus ya. Kita lihat nervus vagus itu mana saja, esofagus sampai ini, sampai intestinum tenus saja ya. Oh maaf, ini juga dia sampai itu apa namanya? Itu nervus vagus toh. Dari esofagus bawah sampai ini ya, intestinum crassum, tapi bagian yang kolon ascendent. Nah, kalau yang rectum kemudian kolon descendant, ini dia sudah beda ya. Ini nervus pelvicus, atau yang kita sebut dengan nervus plahnicus pelvis ya. Ini yang S2, S3, S4 ya. Jadi nanti kalau ditanya organ ini organ sensorik untuk defekasi pada rektum itu adalah nervus vagus, berarti salah ya, karena nervus vagus cuma sampai ini kolon ascendent saja ya. Jadi kalau apa namanya kolon transversum, istilahnya hinggat ya, kolon transversum sepertiga distal sampai kanalis itu dipertanggungjawabi sensorisnya oleh ini nervus plahnicus pelvis atau nervus pelvis lah, itu boleh ya, atau kita sebut dengan S2, S3, S4. Nah, ini ada apa namanya saraf lainnya ya, saraf simpatis lainnya. Jadi jangan lupa utama dari tractus digestivus itu peristalsis itu pertama diakibatkan karena aktivasi dari nervus parasimpatis ya. Jangan lupa nervus parasimpatis itu kan rest and digest ya. Sedangkan nervus simpatis itu sifatnya adalah fight or flight. Jadi kalau nervus parasimpatikus aktif, mekanisme fight or flight kita akan dihambat. Nah, sehingga ketika kita tuh makan terlalu banyak, kita itu bisa ngantuk, kita itu bisa penurunan, istilahnya penurunan alertness ya, penurunan kesadaran, bukan penurunan kesadaran ya, penurunan alertness ya. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, ya kita bisa ngantuk gitu, karena ini rest and digest, darahnya itu masuk ke dalam tractus digestivus semua. Ya, sedangkan yang untuk fight or flight, untuk menjaga fokusnya kita itu berkurang. Jangan makan kebanyakan, habis itu belajar pasti ketidur kalian gitu ya. Iya, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan ya untuk anatomi dari tractus digestivus ya. Maaf ini mungkin terlalu panjang ya. Mungkin ada pertanyaan enggak? Ini hanya itu aja stimulasi lagi ya. Mungkin akan lebih baik ketika nanti kita sudah praktikum gitu, karena bagian-bagian ini pasti tidak akan terlihat di gambar saja gitu ya. Ya, bagaimana saya serahkan lagi kepada
Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah jelas? Atau Nah, kan bosan? adik-adik sudah terima modulnya kan? Modul praktikum, modul ini pembelajaran. Belum? Oh, belum? Nanti coba menghubungi Mas Asongko ya, bisa dapat modul praktikumnya dan modul pembelajarannya di mana, apakah di IFK atau di mana gitu ya. Ada pertanyaan, Dek, mengenai apa namanya traktus digestivus dan ya traktus digestivus. Traktus digestivus ya. Jadi maaf, jadi traktus digestivus itu salurannya saja. Mungkin nanti yang bagian aksesorius yaitu hepat dan sistem ductus biliar itu akan disampaikan oleh Dokter Arum gitu ya. Jadi traktus digestivus itu intinya adalah dari rima oris ya, cavum oris membentang sampai analis atau anus